Ini lokal, payung lokal. dua di depan tuh aja. Nah ini yang anu ya, baru lah. Ya, Oh, dari Katingan dan Gunung Mas. oh mantap. Hasil anu nih pengembangan balai apa? Eksplorasi. Ah, ini nah bu dokternya. Nah ini Bu Endang. Ini ibu siapa Bu? Susi. Sip, mantap. Sip. Ini sorghum, tanaman sorghum. Belum terlalu banyak dikenal di Indonesia. Kita sebenarnya padi. Padahal banyak yang cari. Ya, padi, beras. Ini bibit sorghum. Ya. Ya, sip. Ya, oke. Fotoin Bu, fotoin Bu. Ya. Pusaka apa Inam Jaya Indonesia yang Baik, hadirin sekalian yang balai karantina luar ikan tumbuhan kamu mengatakan yang dalam hal ini badan karantina ada bawah kementerian menyampaikan materi tentang terkait dengan masalah peran generasi. Buka anu prodi kehutanan, mantap. Ya, sip. Ya, oke. Nah, ada madu, kelulut. Ada apa ini? Rambutan. Nah, ini produk anu kehutanan nih, rotan. Nah, ini apa ini? Pupuk ya. Ya, minta boleh brosurnya. Sip. Ya. Oke.
sip. Makasih ya. Nah, ini punyanya BDP ya. Nah, penelitian BDP. Itu ada jual-jual beras kayaknya. Nah, ini ada juga stand-stand sini. Nah, produk-produk juga. Nah. Ya, ntar saya mau nyuting dulu nih. Nah, ini apa nih? Wira swasta mahasiswa ya, agrotek. Ya, mantap. Nah, ini juga. Ini madu juga ya? Wah, madu kelulut juga. Nah, oke. Sip. Nah, ini apa ini? Makanan jajan-jajanan. Waduh, ada kelisi jarnya situ. Nah, ini masakan siapa nih? Ketuyong. Nah. Iya, sip. Nah, ini dari Cempedak. Oke, sip. Standnya perikanan. Wah, burung perikanan ini HMJ ya, HMJ. Ya, sip. Ya, sip. Satu, dua, tiga. Ya, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sip. Selamat datang Pekan Ilmiah Fakultas Pertanian dalam rangka Disnatalis ke-30 Fakultas Pertanian 19 November 2023. Oke. Panen tanaman patung di lahan rawa jambu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf lahir ya. Terpuasa dulu. Saja kalau waktunya 8 menit saya pikir saja. Dulu saya dalam pemodelan waktu saga dan waktu panen tanaman takut atau daerah Lowini sama saja dengan daerah Kulikula itu sama ya. Itu rawa kalau di daerah daerah Osulasa. Lowini atau Kulikula sama. Jadi latar belakangnya yang pertama adalah degradasi lahan gambut pasti ya. Dan kita dalam rehabilitasi tentu saja bisa menggunakan jenis-jenis yang memang komersial ya. Sampai bisa memperbaiki ekosistem dan juga bisa sampai ekonomi khususnya untuk masyarakat ya. Patut saya pilih itu karena memang mempunyai manfaat ganda satu kali tidak betah ya. Dan juga untuk tanaman rehabilitasi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Tetapi dia tidak tahu kapan dia sebaiknya ada, kapan dia sebaiknya mematahkan kayunya. Oleh karena itu saya mencoba untuk melakukan riset kapan tanaman ini bisa tepat untuk disadap dan tahu dan kapan panen ya. Pada saat kita mencapai pengenalan sempurna ya. Saat itu juga sebaiknya panen kayunya. Oke, ya, dari hasil riset tahun lalu saya dapat bukti bahwa tanaman ini apabila tergenang sebenarnya tumbuh tetapi lebih kecil ya, pertumbuhannya dari pada saat dia tidak tergenang. Lanjut tujuan saya adalah tujuan penelitian ini tentu saja saya ingin membuat satu model bagaimana pohon itu pertumbuhannya, model pertumbuhan. Kemudian dari situ kita akan melihat kapan waktu yang tepat untuk disadap maupun dipanen kayu. Manfaatnya tentu saja masyarakat yang membudidayakan tanaman ini ataupun para pihak yang menanam tanaman patung dia lebih mempunyai guideline kapan arahnya tanaman ini saya manfaatkan dan sebagainya. Jadi tidak hanya nama tetapi juga punya planning ke depan ya untuk pemanfaatan. Penelitian ini
mengolek data, ya, data primer yang saya ambil dari 13 umur terakhir ya, 14, 15, 17, 20. Kemudian data-data yang sebelumnya itu saya kolek sejak tahun 2012. Saya mempunyai data series, tapi tidak series betul karena ada beberapa tahun yang tidak saya ambil. Tapi dengan model ini teratasi. Saya lakukan di desa Jabiran Raya, di situ ada tanaman pantun di masyarakat. Dan tanaman yang saya teliti adalah tanaman yang ditanam menggunakan sistem baluran. Penelitian 2 tahun lalu saya membuktikan bahwa sistem baluran tiapnya lebih tinggi, pertumbuhannya lebih tinggi dibanding tanaman. Ini adalah evaluasinya. Lanjut. Tahapannya tentu saja saya menetapkan populasinya. Ada beberapa kelas umur, kemudian kita ambil sampel, kemudian kita ukur, dan kemudian kita olah. Oke, modelnya saya memilih model polinomial. Sebelumnya sudah coba model-model eksponensial, model tingkat, model logaritmik dan sebagainya. Namun model polinomial yang mempunyai keakuratan tinggi, mempunyai validas data yang valid dan juga mempunyai validitas determinasi yang paling tinggi. Itu adalah modelnya. Lanjut. Hasilnya ini adalah data hasil keluar. Nah, ini adalah model-model yang bisa kita ciptakan dari data-data yang sudah kita oleh. Pertama adalah model diameter, model tinggi bebas gambar dan tinggi total. Tinggi bebas gambar adalah tinggi di mana poligon nanti akan diambil. Jadi seperti itu, ada tinggi total dan tinggi bebas gambar. Lanjut. Nah, yang bawah itu adalah sebaran tanaman. Ya. Jadi tanaman kalau dia menyerupai kurva normal atau seperti objek, berarti tanaman itu normal. Berarti tanaman itu bagus. Ya. Kalau hutan alam dia kurvanya dia terbalik. Kalau tanaman dia seperti kurva sebagai normal. Nah, tanaman ini mirip kurva sebagai normal. Jadi tanaman itu bagus. Ini hasil pemodelan, ya, hasil pemodelan dari kita bisa memprediksi. Ya, karena waktu sadap yang tepat itu dari semua literatur yang saya cari itu yang tepat adalah pada saat dia mencapai diameter 25 cm. Ya, ada beberapa buku yang menyarankan sadap pada saat diameter 15, 20, tapi itu ternyata dari riset itu akan membahayakan kesehatan daripada tanaman itu sendiri. Jadi pada saat tanaman mencapai diameter 25 cm, menurut model dia dicapai umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi disarankan umur 12 tahun yang jangan lebih cepat dari itu. Jadi tahu dari itu. Kemudian kapan dia panen kayunya? Jadi pada saat getah itu mulai menurun, ya. Dan itu diperoleh pada tahun 30. Dari hasil model kita tahu, ya. Pada tahun 30 kita sudah mulai menurun dan kalau mau panen kayunya silakan. Itu kalau kita menanam pantun skala ekonomi, betul-betul bentuknya bisnis, betul-betul budidaya itu dilakukan. Tapi kalau kita sudah menanam, pentingnya rehabilitasi ya lain lagi, ya. Kalau bisa dua-duanya, bisa rehabilitasi dan juga memperhatikan aspek ekonomi, ya, supaya masyarakat juga bisa bergerak-gerak untuk berpartisipasi lagi. Oke, sampai kita menjawab dulu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tanaman pantun ini memang didesain sendiri rupa sehingga pertumbuhannya istimewa. Ya. Saya sudah belajar semua pembuat pantun yang ada di Pulau Desa, ada di Palangkaraya. Ya. Memang idealnya seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai pohon itu terjunah. Ya. Tetapi dia juga perlu air. Dia harus berada di habitat yang berair. Karena jangan terjunah. Palangkaraya juga sama kasusnya seperti itu. Ya, ada. Jadi contohnya kita di bawah hamparan yang tidak dibuat saluran, sebetulnya lambat. Tapi saya sekali ya, itu ada kita buat paling itu kalau di nikah, bapak-bapak ada pernikahan itu gagal ya, banyak sekali bulan-bulan besar yang muncul. Nah ini gimana caranya? Jadi masyarakat di pisau itu ternyata untuk budidaya ikan, padahal tersedia air yang airnya itu ada sepanjang laut. Gimana caranya? Dikasih jalan, dikasih jaring.
kita jadi kita pantau itu sangat sangat baik sekali ya. Itu untuk karet, untuk sedikit dengan kualitas tinggi, menghapus kualitas tinggi, ya. Untuk penyakit dan lain-lain. Ya. Juga itu mainan anak-anak dan kayunya juga bagus, kayunya kuat, ringan. Ya. Jadi untuk kerajinan sangat bagus sekali. Sekarang itu Bapak Ibu model-model yang kami peroleh ya, dari saran-saran yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatomi dan sifat fisika kayu lumen, Cobretocarpus lotus dons pada arah radial. Persilakan Ibu, waktu 8 menit. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Ini adalah salah satu sebagian dari temuan yang dibiayai oleh Kementerian dan tahun ini pengaruh pada arah radial terhadap dimensi sampai ini. Ini tambah dimensi dengan fisikanya yang kami kerjakan bertiga. Belakangnya hari itu selalu dipengaruhi baik dari faktor luar maupun dalam. Dari faktor luar itu beberapa tentang tempat tumbuh dan iklim dan faktor dalam. Bersama kita melihat faktor kehidupan dari data air itu terhadap kualitasnya. Beberapa penelitian nanti melakukan penelitian untuk arah aksial yaitu hijau, tetapi kalau yang ini yang kami kerjakan ini untuk arah radial. Jadi faktor ada letak itu mempengaruhi kualitas kayu dan kemudian kami melihat kayu lumen ini sangat mudah ditemukan khususnya kalau daerah-daerah sekitar industri itu tumbuh dengan sendirinya, daerah bekas kebakaran juga, pionir dan juga jarak yang dimanfaatkan. Kemudian kita melihat bahwa untuk melihat kualitas kayu yang belum terlalu banyak dimanfaatkan, kita ingin mengeksplor apa sih kualitasnya dengan melihat melalui dimensi strat dan juga sifat fisikanya. Tujuannya untuk menganalisa pengaruh dari letak pada arah radial terhadap dimensi strat dan sifat fisika dari kayu dalam tersebut. Manfaatnya diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan antara letak kayu pada batang itu dengan dimensi stratnya dan sifat fisikanya yang pada akhirnya dapat menemukan alternatif untuk pemilihan batang sehingga nanti kita bisa untuk daerah ini lebih baik digunakan sebagai apa. Mengetahui alternatif manfaatnya untuk metodologi penelitian bahannya kayu lumen diameternya 15,5 dari hampangnya, kemudian bahan lain melaksanakan tentang alkohol, lalu kolak, kemudian alatnya bisa bergaji bahan dan untuk fisika kita perlu gelas dan juga timbangan. Ini cara dengan kami mengambil sampelnya yaitu bagian tertentu yang dekat dengan pembulus kami sebut sebagai dekat hati dan bagian yang luar sebagai dekat kulit. Tetapi kalau dalam 15,5 yang kami dapat itu lebih daripada 40. Jadi pengaturan untuk mengambil sampel berdasarkan letaknya pada 60. Prosedurnya kita siapkan dulu kayunya, kemudian kita bagi untuk anak-anak kita buat sampel seperti korek api, kemudian kita mesinasi selanjutnya dan kita analisis. Sementara untuk fisika kita buat sampel 2x2 sesuai standar British, kemudian kita lakukan pengukuran berat dan juga volumenya ya, memakai standar British juga. Sedangkan untuk anatomi memakai standar Jawa. Kemudian dianalisis, ini salah satu British. Kita tahu British itu adalah perbandingan antara kerapatan benda dengan kerapatan benda standar. Kalau kita
dengan SPSS 16. Itu sudah ada yang lebih pada SPSS-nya, tapi kami masih belum hasilnya. Untuk keadaan media pada mahasiswa kita lihat R1 adalah yang dekat kaki, kemudian M2 adalah dekat kulit. Kita ambil bagian kompon itu 5 bagian kompon yang masing-masing 20. Jadi di situ kita dapat temukan bahwa rata-rata untuk ikan itu pada selatnya itu lebih pendek. Berkaitan dengan sifat kayu itu, kayu yang juga itu masih mengandung jenuh pada daerah bagian dalamnya, sehingga dia masih panjang sekali yang lebih pendek. Untuk rata-ratanya sendiri kalau kita lihat secara umum ya, rata-rata untuk daerah radial kaki dan kulit, kayu itu bisa dimanfaatkan lebih baik karena panjang seratnya lebih baik daripada kayu gelang yang kami teliti pada tahun yang lalu ya. Dan juga untuk kayu leprosula khusus soya leprosula itu panjang seratnya 1086 ton, sementara kalau untuk kayu rumah itu 1035. Ini dekat hati masih termasuk 35 dan 38 rumah masih termasuk lebih pendek. Tapi kalau untuk yang dekat kulit itu sudah lebih panjang. Jadi dasarnya penggunaan nilai dimensi serat ini pada akhirnya nanti belum sempat dilakukan, akan dilakukan penghitungan nilai hitungannya saja. Jadi tidak terlalu berat, cuma waktunya saya hanya sampai di sini. Jadi hitungan dimensi serat itu akan kelihatan bagaimana kualitas grade-nya untuk penggunaan organ kertas. Kalau dilihat dari salah satu kriteria tanpa nilai hitungan dimensi serat bisa melihat sudah cukup bagus daripada kayu gelang, dan ketika juga lebih baik daripada kayu soya leprosula. Jadi itu. Dan kalau yang dekat hati masih lebih baik untuk kayu soya leprosula yang diteliti oleh Sulistyo dan kawan-kawan tahun 2014. Untuk pengaruh dari letak arah radial sendiri pada beberapa penelitian yang ada yang kami lihat itu pola dekat hati lebih kecil itu juga ditemukan pada kayu mahal. Dan ini berkaitan dengan keberadaan kayu sebenarnya. Untuk analisis UJP yang kita lakukan, maka didapat bahwa mereka parameter itu memiliki menunjukkan pengaruh dari letak itu. Meskipun tadi kalau dia nilai kelasnya itu kelas itu adalah Mohon maaf, sudah 8 menit. Bagian dengan hati dan pada Islam tapi tebalannya lebih tebal. Tapi semuanya pada kategori kelas 3. Hari ini juga berjenis pada kayu dekat hati itu lebih rendah daripada bagian dekat kulit. Tetapi masih dalam kelas kuota menurut pada umum 1976 masih pada kelas yang sama di kelas 2. Ini kan penilaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wahyu Supriyani MP. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Merti Supriyani SPMSI dengan topik analisis limbah organik kulit buah dan sisa sayuran lokal Kalimantan Tengah terhadap kualitas produk ekoenzim dan kelimpahan bakteri pengurai pada proses fermentasi ekoenzim dengan teknik Oxford Nanopore Technology. Ibu silakan, waktunya 8 menit. Terima kasih Bu.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, izinkan saya presentase penelitian dari S3 saya, penelitian tahap pertama dengan judul analisis perbandingan komposisi limbah organik luar dan sisa sayuran lokal kebenaran kualitas produk ekonomi dan keragaman bakteri pengurai proses fermentasi latar belakang kita tahu jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 275 juta. Kemudian pelaksanaan pembangunan nasional yang besar, pemukiman di daerah perkotaan yang semakin meningkat dan aktivitas usia juga semakin meningkat, perubahan pola konsumen dan naiknya kesejahteraan masyarakat. Belum lagi timbulan sampah melebihi daya tampung TPA. Itu semua berpengaruh pada kelestarian dan fungsi keseimbangan lingkungan. Data riset Kementerian Lingkungan Hidup bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari atau mencapai 67, juta ton per tahun. Satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah rata-rata 0,7 kg per hari. Sumber dominan sampah berasal dari rumah tangga mencapai 48 sampai 50%. Dari sampah rumah tangga tersebut 60% sampai 70% merupakan sampah Lupa organik. aku kemarin namanya Pak siapa lah. Survei data dilakukan tidak peduli Ketemu di bendara. dari Badan Pusat Statistik bahwa sampah rumah tangga yang didaur ulang hanya 0,10%. Kemudian yang dibuat kompos atau pupuk organik cair 0,60%. Yang ditimbun atau dibakar justru lebih banyak, yaitu 58% dan seterusnya. Permasalahan sampah yang dihadapi oleh kota-kota besar, sampah tidak mengalami proses pengolahan, kurang tegas penindakan terhadap pembuang sampah sembarangan atau pencemaran lingkungan, TPA berfokus pada lahan buruk atau open dumping, institusi pengelola sampah kurang profesional, lebih banyak pekerja wanita dan ibu yang mengolah sampah sehingga pengangkutan beban berat tidak tuntas, terjadinya pertentangan dan resistensi terhadap pembuangan TPA, terbatasnya anggaran. Rumusan masalah bagaimana kualitas ekoenzim yang dihasilkan dari perbandingan komposisi bahan organik limbah dan sayuran. Yang kedua, jenis-jenis bakteri apakah yang berperan dalam proses fermentasi selama pembuatan ekoenzim dari perbandingan limbah buah dan sayur. Tujuan penelitian menganalisis kualitas panenan ekoenzim dari perbandingan komposisi bahan kulit buah dan sayuran lokal Kalimantan Tengah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan kelimpahan bakteri yang berperan dalam proses fermentasi. Maka penelitian memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bagaimana memproduksi ekoenzim. Kemudian diketahuinya jenis-jenis bakteri tersimbiosis pada proses fermentasi selama pembuatan ekoenzim. Lanjut saja. Metode penelitian rancangan acak lengkap oral, 5 perlakuan dan 4 ulangan. P0 50% kulit buah, 50% sisa sayuran. P1 60% kulit buah, 40% sisa sayuran. P2 30%, 70% kulit buah, 30% sisa sayuran. P4 80% kulit buah, 20% sisa sayuran. P4 90% kulit buah dan 10% sisa sayuran. Untuk air tetap menggunakan 10 bagian, kemudian gula merah 1 bagian. Bahan organik yang dipakai kulit buah nanas, kulit buah jeruk, kulit buah semangka,
Ketiga bahan ini diambil dari daerah Basarang, kemudian sisa sayuran pakis dan sisa sayuran kelakar diambil dari Pasar Besar Palangkaraya. Penelitian tahap kedua mengidentifikasi jenis dan kelimpahan bakteri yang berperan selama proses pembuatan ekoenzim. Kualitas ekoenzim yang parameter uji untuk kualitas ekoenzim yang pertama pH, alkohol, warna, dan jenis bakteri. Lanjut. Analisis data pengamatan saat panen ekoenzim dianalisis secara statistik, kemudian identifikasi kelimpahan bakteri digunakan dengan teknik Oxford Nanopore. Dilaksanakan identifikasi di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya. Di diagram alif pengertian di laboratorium saya lengkapi. Lanjut. Diagram alif pengertian bioinformatik saya lengkapi. Hasil dari perbandingan 50% kulit buah dan 50% kulit sayuran, 60% kulit buah dan 40% sayuran dan seterusnya. Nilai yang berbeda nyata dan signifikan yang terbaik yaitu 90% kulit buah dan 10% sisa sayuran, pH 3,74, kemudian kandungan etanol dan seterusnya, warna dan bau asam manis lebih kuat. Jumlah bakteri yang teridentifikasi setiap takson, Phylum itu ada 7 unit, kelas 13 unit, ordo 19 unit, familia 37 unit, genus 98 unit, spesies terdeteksi 269 spesies. Kelimpahan bakteri berdasarkan DNA diukur dengan Oxford Nanopore tadi. Phylum Pernicus setes kelimpahannya mencapai 98,89%, yang terendah Proteobacteria 1,1%. Untuk kelas Bacilli yang terbesar 8,86%, yang terendah Alpha Proteobacteria 1,08%. Mungkin kesimpulan Bu Neri. Sudah habis. Kualitas ekoenzim yang diperoleh dari hasil fermentasi ternyata yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan uji statistik yaitu 90% sisa kulit buah dan 10% sisa sayuran mengandung pH, kandungan etanol, kemudian bau, warna dan seterusnya itu sesuai dengan standar tentang ekoenzim. Kemudian keragaman bakteri tadi 7 ordos 19 famili, genus 98 dan spesies 269 lagi. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin meneliti lebih jauh ekoenzim, punya saya tersedia bergalon-galon, boleh minta pada saya. Bisa lagi. Boleh diminta gratis. Gratis ekoenzim tersedia. Boleh karena ditambah waktunya tadi. Dari penelitian ini 2 sudah terbit di jurnal internasional, kemudian 1 dalam proses pengajuan, kemudian tadi ada penemuan 269 bakteri saya ajukan ke Haki, kemudian pertumbuhan dan hasil estimasi serangkap karbon dan seterusnya ada penelitian di bulan Oktober tahun ini, kemudian rencana penelitian 2024 dosen-dosen yang ingin bergabung, efektivitas ekoenzim. Efektivitas ekoenzim dalam reproduksi limbah minyak dan lemak pada proses PO. Itu rencana penelitian saya 2024. Ada 7 penyuluh
ekoenzim untuk pembersih serbaguna di Desa Balukut, Kecamatan Kahyang Tengah, Kabupaten Pulau Pisau. Positif sekali, bahkan ibu-ibu sekarang tidak lagi membeli piksel dan lain-lain untuk pembersih. Mereka sekarang membuat ekoenzim sendiri. Kalau ibu-ibu ingin mengembangkan ekoenzim, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Merti Suryani. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Hendra Tony, Eshud MSI, dengan topik kajian struktur dan komposisi vegetasi serta cadangan karbon kawasan hutan gambut Taman Nasional Sebakau. Dipersilakan 8 menit Pak Dr. Hendra Tony. Terima kasih atas kesempatan kita, Bapak Ibu serta para mahasiswa sekalian yang kami hormati. Penelitian ini berjudul kajian struktur dan komposisi vegetasi serta cadangan karbon kawasan hutan gambut Taman Nasional Sebakau. Gambut di Indonesia berada pada Pulau Sumatera, Kalimantan, sebagaimana pada slide ini. Terus gambut sebagaimana dari asalnya kita lihat berdasarkan dari sisa-sisa, baik itu dari daun, akar, batang yang tidak bisa terurai. Terus, ya, ekosistem gambut terancam pada provinsi Kalimantan Tengah pada beberapa waktu lalu digunakan dalam rangka proyek lahan gambut. Dan kalau kita ketahui pulihnya lahan gambut itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Dan kemudian ekosistemnya apabila dipertahankan juga dia akan menghasilkan tingkat keanekaragaman jenis dan juga hasil yang baik untuk pertumbuhan mikro di wilayah hutan. Terus, saya ambil rumusan masalah sebagaimana judul ini nanti menganalisa mengenai komposisi struktur floristik pada Taman Nasional Sebakau, kemudian kalau sempat juga waktu ini asosiasi floristik, kemudian bagaimanakah perbedaan cadangan karbon pada beberapa tipe untuk perlahan di Taman Nasional Sebakau. Terus, ya sebagaimana juga terus, ya terus, ya lewat. Ya, kerangka pemikiran saya ambil pada wilayah yang berhutan dan tidak berhutan. Dalam hal ini berdasarkan peta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada wilayah Taman Nasional Sebakau terdiri dari 9 tempat lahan. Dalam hal ini satu yang saya lepas yaitu tumbuh air. Yang pertama pada wilayah yang terbuka, yaitu pada belukan rawa, rawa sekunder, rawa dan semak belukan. Kemudian pada wilayah yang berhutan yang sudah terbuka yaitu dari pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering dan tanah terbuka atau kosong. Terus meskipun namanya Taman Nasional Sebakau, tidak semua wilayah itu adalah berhutan, tapi dalamnya ada juga wilayah yang terbuka dan juga ada pemukiman. Sebagaimana gambar yang saya dapatkan dari peta dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus, ya peralatan sebagaimana halnya dalam survei vegetasi yaitu untuk penentuan posisi yaitu GPS, kemudian alat pengukur diameter pohon, alat pengukur tinggi, kompas, peta kerja dan sebagainya, termasuk timbangan dalam rangka pengukuran cadangan karbon. Objek penelitian sebagaimana halnya dalam tingkatan pertumbuhan pada bidang kehutanan ada semai, pancar, tiang dan pohon. Terus, ya peralatan sebagaimana ini termasuk juga ada bor tanah waktu itu, ya, sempat, tapi bagian tanahnya belum teranalisis secara penuh. Ada GPS, ada pengukur, ada pengukur tinggi dan sebagainya. Terus, ya pengamatannya berdasarkan proporsional tingkat pertumbuhan. Kalau untuk pohon dia agak besar, kemudian mengecil pada arah untuk tingkat semai seperti 2, 5, 10 dalam bentuk water. Terus, ya pengukuran diameter juga berdasarkan pengukuran standar berdasarkan Standar Nasional Indonesia dalam cadangan karbon yaitu 724. Diameter diambil setinggi dada, kemudian juga untuk yang berbalir juga 20 cm di atas balir itu. Terus, ya dalam lapangan kita dibantu juga oleh pengelola jenis lokal dan orang yang lokal yang membantu kita di lapangan. Terus, dan juga ada dari mahasiswa dalam rangka riset dalam studi struktur dan komposisi vegetasi. Terus, ya adapun pencatatan data juga kita memerlukan. Terus, pengukuran tinggi, ya pengukuran diameter juga dibantu juga pengelola jenis dari masyarakat lokal. Ya, terus, ya kemudian kita mengukur dalam rangka mengetahui komposisi
dalam suatu vegetasi, berarti kita mengetahui harus mencari indeks penting ataupun indeks dalam hal penentuan dominansi dari jenis yang ada. Dalam halnya, hal itu adalah penjumlahan relatif dari kerapatan, dominansi dan frekuensi. Terus, sehingga terus ya. Kemudian untuk kelimpahan vegetasinya, saya akan mengambil keanekaragaman dan keberataan. Dalam hal ini kita akan melihat tingkat keanekaragaman pada berbagai turunan lahan, termasuk juga tingkat keberataan. Terus, ya, ini lewati. Terus kita langsung ke cadangan karbon. Terus, ya, terus, ya, cadangan karbon sebelumnya. Ya, pengukuran cadangan karbon saya menggunakan standar nasional Indonesia 7724, ya, bahwa penafsiran karbon digunakan pada pengukuran atas dan juga pada pengukuran bawah. Terus, ya, pengukuran sebagaimana metode ini yaitu pada pengukuran biomasa di atas, termasuk juga menggabungkan dari struktur dan komposisi tadi dengan penambahan dimensi, yaitu dari volume tadi, dari pengukuran tadi, sehingga mendapatkan pengukuran biomasa. Kemudian kita mengacu lagi pada atas kayu Indonesia, sehingga kita mendapatkan berat jenis pada berbagai tipe vegetasi, maksudnya berbagai jenis itu kita mendapatkan berat jenis masing-masing, dan kemudian kita masukkan dalam rumus tersebut sesuai dengan SNI 7724. Demikian juga pada bawah. Terus, ya, dalam proses pengukuran karbon tadi ini, pengambilan selesai di atasnya, ya, dalam hal ini kita hanya mengambil sampel 1 kilo. Nanti kita buat perbandingan ya, karena keterbatasan kita pada peralatan. Terus, ya, kemudian penimbangan di lapangan. Terus, kemudian dilanjutkan pada proses pengambilan berat kering pada laboratorium di dekat pertanian, ya. Terus, ya, dalam proses berat kering mendapatkan hasil dapat perhitungan dari cadangan karbon tadi. Terus, ya. Kemudian luas ketupat lahan pada hutan taman nasional Serangau sebagaimana halnya hasil pengukuran dari peta tersebut. Ada 9 ketupat lahan, ya. Ada semak belukar, perkebunan, pemukiman, lahan terbuka, tumbuh air, hutan rawa semudah, semak belukar, pertanian lahan kering dan rawa. Kemudian yang tidak dianalisis di sini adalah tumbuh air itu sendiri, jadi itu tidak ada vegetasi di atasnya. Terus, ya. Kemudian dari sudut komposisi kita lihat di sini bahwa pada jenis rawa lebih banyak dari hal segi jenis dan jumlahnya juga, ya. Kemudian yang semakin menurun itu pada wilayah terbuka, yaitu pemukiman, perkebunan, lahan kering, dan pada wilayah yang sudah eksploitasi. Ya, pada kegiatan dalam pengambilan data, ya, di lapangan mungkin sedikit kita temui jenis-jenis yang itu eksotis pada wilayah kita. Sebagaimana halnya jenis kambing sudah jarang sekali terdapat, hanya pada wilayah rawa. Yang ada itu mungkin anakan saja, yang sudah besar-besar itu habis kelihatannya. Terus, Saya kesimpulan Pak Hendra tadi sisa ya, 30 detik. kemudian pada wilayah rawa ada yang masih dapat kambing dan bingung. Terus lanjut kita kesimpulan. Ya, pada kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, pada wilayah rawa masih banyak terdapat jenis, ya, bukan hanya individu saja, tapi jenis yang terdapat, ya, apalagi kalau individunya. Jadi melebihi juga dari standar daripada sistem CPTI, bahwa dia melebihi dari jumlah yang diperuntukkan. Terus, Jadi sudah habis Pak. terima kasih. Sudah Tony, ya. Ibu Dr. Patricia FP SUMP dengan topik pertumbuhan 4 jenis tanaman hutan yang dikombinasikan dengan legume cover crop LCC di Tailing, Tambak Mas, Kalimantan Tengah. Nah, ini topiknya menarik untuk prodi peternakan ya Ibu, karena ada legumnya. Dipersilahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia sudah izinkan saya untuk pemaparan di sini. Saya lulusan yang ke-30 di Universitas S3 Ilmu Lingkungan dan sekarang di S-Natalis ke-30. Terima kasih. Baik, judul disertasi saya sendiri adalah Fitur Remediasi dan Revegetasi Tailing Tambak Mas di PT Kasongan Bumi Kencana Kasongan. Ini bagian dari disertasi, yaitu pertumbuhan 4 jenis tanaman hutan
yang dikombinasikan dengan Dagung Power Group di Tailing Tambang Emas Kalimantan Tengah. Next, ditak-tak aja ya. Oke, ini adalah dari pertambangan emas. Tentunya menjadi bagian dari yang menghasilkan devisa negara. Jadi produk domestik produk GDP itu menghasilkan 7,2%. Kemudian tentunya ini akan menghasilkan lubang tambang yang mengandung tailing di tambang emas itu sendiri. Kemudian PT KBK itu melakukan salah satu pertambangan emas yang melakukan reklamasi baik di disposal maupun juga di area tailingnya sendiri. Di tailing sendiri itu pada area basah sudah pernah dilakukan percobaan, kemudian di area kering berlumpur. Penelitian saya sendiri adalah di area kering berlumpur dengan menggunakan tanaman SCC 3 jenis, Bracteata, Mucuna bracteata, Japanica, dan Mucunoides. Kemudian dengan tanaman hutannya adalah kayu putih, belamiran, kulai, dan tuning. Ini untuk tujuannya nantinya adalah pengamatan makrofauna, kemudian uji selatan logam, PB, CU, dan ZN pada tailing dan jaringan tanaman. Kemudian rekomendasinya adalah untuk mendapatkan tanaman revegetasi dan SCC pada tailing tambang emas yang mampu menyerap logam. Ini adalah bagiannya nantinya next. Di tujuan dan manfaatnya itu ada 4: menemukan jenis tanaman Dagung Power Group, kemudian menemukan jenis tanaman revegetasi, melakukan identifikasi makrofauna pada tailing, dan juga menganalisis serapan dan bioakumulasi logam PB, CU, dan ZN pada SCC dan juga tanaman revegetasi. Next, ini penelitian ini dilakukan di area PT Kasongan Juri Kencana, Kabupaten Katingan pada 2 TSF. TSF 1 berumur 7 tahun, kemudian TSF 2 berumur 1 tahun. Analisa sifat fisik, kimia, dan biologi dilakukan. Kemudian juga di laboratorium Banjarbaru. Kemudian identifikasi makrofauna itu dilakukan di UPT Laboratorium Bahan Gambut, dan penelitian ini sendiri dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun. Next, alat dan bahan. Next, metode penelitian adalah menggunakan rancangan petak terpisah dengan rancangan dasar acak kelompok. Di dalam setiap TSF tadi dibuat plot terpisah 2 buah masing-masing TSF. Sehingga untuk percobaan jumlah bibit seluruhnya adalah 256 bibit. Next, ini variabel penelitian. SCC adalah kemampuan hidup, luas penutupan tajuk, bobot basah, bobot kering, dan jumlah bibit akar. Kemudian vegetasinya adalah persentase hidup, pertumbuhan tinggi, pertumbuhan diameter. Next, ini hasil dari pembahasan. Berdasarkan hasil analisis tanah itu menunjukkan kandungan C organik, nitrogen, fosfor, dan kalium berada pada kriteria rendah. Namun, hampir pada setiap perlakuan nampak ada pertambahan kenaikan kandungan hara setelah penanaman SCC dan tanaman revegetasi. Next. Pertumbuhan Dagung Power Group berdasarkan hasil analisis tanah, kemampuan hidup, luas penutupan tajuk, dan bobot basah itu tidak berpengaruh nyata. Namun untuk bobot kering dan jumlah bibit akar berpengaruh nyata. Bobot kering berbeda nyata di antara 2 lokasi penelitian, di mana bobot kering tertinggi adalah pada TSF 1. Demikian pula halnya dengan jumlah bibit akar pada TSF 1 lebih banyak dibandingkan TSF 2. Next, ini untuk nilai rata-rata bobot basah SCC dan juga nilai rata-rata bobot kering SCC. Next. Kemudian ini nilai rata-rata jumlah bibit akar SCC. Ini perbandingan tadi didapatkan bahwa ternyata pada TSF 1 dengan umur tailing 7 tahun itu lebih banyak menghasilkan jumlah bibit akar dibandingkan dengan milah 2. Kemudian juga bobot kering itu ternyata di TSF 1 dengan umur tailing 7 tahun juga menghasilkan lebih banyak, lebih tinggi bobot keringnya. Next.
Kemudian pertumbuhan tanaman hutan berdasarkan hasil analisis ladang pada persentase hidup tanaman itu berbeda sangat nyata antara tanaman hutan. Pertumbuhan tinggi berbeda sangat nyata antara tanaman hutan dan interaksi antara LCC dan tanaman hutan berbeda nyata. Pertumbuhan berbeda nyata antar tanaman hutan. Ini rata-rata pertumbuhan tinggi untuk melihat yang mana di antara perlakuan itu yang menghasilkan persentase hidup tinggi, kemudian pertumbuhan diameter dan juga pertumbuhan tinggi yang lain. Next. Kesimpulan, tanaman Melaleuca kayu putih memiliki pertumbuhan terbaik pada 3 variabel, yaitu persentase tumbuh, pertumbuhan tinggi, serta pertumbuhan diameter, diikuti oleh tanaman kulai memiliki pertumbuhan terbaik pada 2 variabel, yaitu persentase hidup, dan tanaman bateran pada 2 variabel, yaitu persentase hidup terbaik serta pertumbuhan tinggi. Dan tanaman LCC terbaik adalah jenis Werelia zacanica dan Calopogonium monumentis. Sarannya, revegetasi tairi lumpur tambang emas itu disarankan menggunakan jenis kayu putih, mulai dan beranti rawa dengan penambahan kompos. Kemudian penelitian untuk mengetahui kelanjutan pertumbuhan 3 jenis tanaman tersebut perlu dilakukan. Penggunaan LCC jenis Werelia zacanica dan Calopogonium monumentis untuk perbaikan kondisi tanah tailing sangat dianjurkan, terutama pada area yang belum sempat dilakukan rehabilitasi tanaman keras. Dan juga perlu dilakukan antisipasi pada tanaman vegetasi yang terlilit tanaman LCC. Next. Terima kasih. Ini beberapa dokumentasi yang didapatkan, di mana LCC, Werelia zacanica dan Calopogonium monumentis itu tumbuh dengan baik meskipun dalam kondisi unsur hara yang rendah. Kemudian dia juga mampu menginvasi di pot sebelahnya, sementara menggunakan Bracteata itu hanya 1 rumput yang ditemukan. Sementara kemudian untuk jenis tanaman itu tanaman tumis yang persentase hidupnya rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penelitian ini sendiri. Ada 1 jurnal prosedur yang dihasilkan, kemudian prosedur internasional, kemudian jurnal nasional, dan dalam proses terbit untuk jurnal internasional. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Patricia Ekuti SUMB. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Insinyur Muhammad Roziki. Efektivitas ekstrak akar kai-kai Uncaria kodok Laumer dalam menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophilo pseudomonas dan Edwardsia ictoduli penyebab penyakit pada ikan budidaya. Dipersilakan Pak, waktunya 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menikmati ada orang yang pakai ambulasi. Efektivitas ekstrak akar kai-kai dalam menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. Kemudian bakteri yang kedua Pseudomonas sp dan Edwardsia ictoduli penyebab penyakit yang umum pada ikan budidaya. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu seperti yang dilaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, di mana potensi perikanan budidaya itu cukup besar, disebut 17 juta 17,91 juta hektar, di mana produksi selalu meningkat tiap tahun rata-rata 1,12%. Walaupun yang lebih mengejutkan pada saat COVID di tahun 2019 itu pertumbuhan produksi untuk ikan dan udang itu mencapai 3,54%. Kemudian untuk keberhasilan aquacultur karena merupakan satu usaha itu diperlukan oleh adanya benih, baik itu kualitas maupun kuantitas,
kemudian pemadatan, sistem budidaya yang dilakukan, kemudian medianya atau lingkungan yang digunakan untuk budidaya, dalam hal ini air, bisa air tawar, air payau, dan juga air laut. Kemudian SDM-nya juga, dan cara pengendalian penyakit. Kenapa? Ada beberapa perusahaan yang bisa panen tepat waktu, kemudian dengan produksi yang telah ditentukan, waktunya mungkin 100 hari, lele bisa panen. Tapi ada juga yang di tengah-tengah usaha budidayanya akan mengalami gangguan, sehingga akan menurunkan produksi yang ada. Kemudian waktu panennya akan lebih lama dan bahkan menjadikan kematian secara massal, sehingga dapat disebutkan terjadi suatu kerugian. Terus gimana penanganannya? Penanganan yang harus dilakukan adalah yang harus ramah lingkungan. Jadi penggunaan beberapa obat antibiotik itu pemerintah sudah tidak menyarankan, karena selain nanti residunya berbahaya untuk produksi dan juga penyakit itu menjadi resisten. Untuk itu penggunaan bahan alami, mungkin herbal yang ada di lingkungan kita itu perlu diterapkan. Dan saya akan coba jenis pohon akar kayu-kayu yang banyak di Kalimantan, di daerah-daerah perkebunan juga ada. Itu karena dia mengandung flavonoid, kemudian alkaloid dan terpenik, sehingga merupakan senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri. Tujuan penelitian pertama adalah menguji efektivitas akar kayu-kayu sebagai kandidat antimikroba yang diuji secara in vitro terhadap bakteri penyebab penyakit. Dalam hal ini ada 3 bakteri yang akan dicobakan. Kemudian intensi penelitian setelah melakukan uji efektivitas ekstrak akar kayu ini diharapkan dapat memberi informasi awal terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri dan bisa dimanfaatkan dalam proses pengendalian penyakit pada budidaya ikan. Nah, untuk satu ada penelitian penulis kriteria data yang saya akan gunakan. Sedangkan untuk taksonomi sudah diidentifikasi oleh peneliti Purwodadi dengan nama spesies Eukarya Chordata Rosnes. Nah, ini kronologinya. Yang A itu akar, kemudian yang B tapi malah ada sebelah kanan itu daun, dan yang di tengah adalah buahnya. Untuk mengaktivitas bakteri, kita menggunakan periksa tangkal dengan metode menentukan kepekaan antibakteri, dan nanti bisa dilihat zona kuning yang dibuat. Metode dilakukan di BPAT Marianin, tempatnya di Marianin. Kemudian pembuatan media bakteri itu menggunakan mesin agar. Nah, yang berikutnya nih, bagaimana membuat ekstrak akar kayu itu? Yang pertama dijemur, kemudian dibuat sebut, kemudian pengembangan pertama dengan dari 100 gram sebut yang sudah kering, jadi etanol 750 mg dibiarkan 3 hari. Kemudian pengembangan kedua setelah disaring dilakukan pengembangan kedua dengan 250 etanol. Kemudian hasilnya dicampur dan itu
merupakan ekstrak akar kayu dan dilakukan pemekaran dengan menyediakan akan rancangan penelitian. Pengakuan ada 5. Yang pertama kontrol, yang kedua 25% ekstrak akar kayu, ketiga 50, 75 dan 100. Nah, ini hasilnya. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan itu air formulasi gula yang paling ini sangat kuat. Yang sangat kuat adalah pada air formulasi gula itu membuat titik bunyinya 21,7 dan untuk 21 dan tentunya 21,3. Bukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya bahwa untuk ekstrak akar kayu yang paling ini paling besar adalah kayu gula dan yang paling kecil hanya 21 meter. Lanjut. Nah, untuk saran perlu dilakukan penelitian dasar mengenai penanggulangan penyakit secara intensif dengan memanfaatkan ekstrak akar kayu secara utuh langsung digunakan pada kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Universitas Palangkaraya, arena binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemengan jiwa dan ragaku, berjuang tapi tidak kita akan sumber Pancasila. Sepanjang masa doakan hidup berjaya raya. Universitas Palangkaraya, arena binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, berjuang tapi tidak teryakin sebagai akal sumber Pancasila. Berjanji untuk junjung sepanjang masa, doakan hidup berjaya raya. Universitas Palangkaraya, arena binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa